엉덩이를 만들어 말라 그렇지. 기다려. 그만큼 참았잖아. 뭐 어쩌라고? Hehe warga Cinepail, para kaum pencinta film rebahanes dan para jomblo yang malam minggunya tidak ditemani sama pacar malah ingat sama mantan. Tapi tenang saja, saya di sini akan membawa kalian ke dunia movie. Kita akan bersama-sama mengikuti alur cerita film yang pasti bikin adrenalin kalian bangkit. Kali ini kita akan mereview film Korea yang berjudul Murderer yang rilis tahun 2014. Film ini diperankan oleh aktor sejuta umat yaitu Ma Dong Suk atau biasa dipanggil dengan Don Lee, dan juga diperankan oleh si aktris cantik Kim Yoon So. Don Lee kali ini tidak menjadi bos gangster seperti film-film lainnya, tapi malah jadi psikopat yang sadis dan brutal. Penasaran kan bagaimana si Don Lee jadi tokoh jahat dan brutal? Oke, langsung saja kita simak alur ceritanya. Seorang pria bernama Jong Yup memergoki istrinya sedang berhubungan dengan pria lain. Jong Yup yang sudah kesetanan lalu masuk dan menusuk si pria tersebut sampai tewas. Tak hanya itu, ia juga membunuh istrinya sendiri. Selama 6 tahun berlalu, terlihat seorang anak yang sering dibully bernama Yong Ho. Saat pulang sekolah, ia sering menyendiri dan berhenti di bawah jembatan untuk membersihkan tasnya di sungai. Tiba-tiba ia mendengar dering telepon. Yong Ho menoleh dan melihat seorang gadis yang bersembunyi di bawah jembatan. Saat Yong Ho ingin pergi, tiba-tiba ada mobil di atas jembatan yang menanyakan seorang gadis berpakaian kuning. Yong Ho sejenak melihat gadis yang di hadapannya. Yong Ho lalu mengatakan jika ia tidak melihat siapapun. 왔는데요. 고마워요, 쌤. Mobil pun pergi berlalu, begitu juga gadis itu. Tibanya di rumah Jong Yup, ayahnya terlihat sedang membersihkan kandang anjing ternak milik mereka. Jadi setelah istrinya meninggal, Jo Yup dan anaknya pindah ke pelosok desa. 다녀왔습니다. Yong Ho banyak membantu pekerjaan rumah mulai dari menjemur pakaian hingga memasak. Jo Yup ini sangat cuek kepada anaknya, bahkan sepertinya tidak pernah berbicara, tapi jauh di lubuk hatinya ia sangat menyayangi anaknya. 좀 더 드려요? Yong Ho juga memiliki bakat melukis yang sangat bagus sejak ia masih kecil. Esoknya ketika di sekolah, gadis yang kemarin ditemui Yong Ho ternyata menjadi murid baru di sekolahnya. Gadis itu bernama Jisoo. 새로운 친구야. 친하게 지내는 게 좋을 거야. Sepulang sekolah, Yong Ho kembali berada di bawah jembatan dan melihat kehadiran Jisoo yang menyadari Yong Ho ada di sana. Jisoo mengira jika Yong Ho disuruh anak nakal di kelasnya untuk menjahilinya. 욕하고 침 뱉으래? Yong Ho kemudian ia meminta maaf dan pergi karena merasa bersalah telah menuduh Yong Ho tidak-tidak. Jisoo lalu mengajak Yong Ho untuk bermain layang-layang. 저거 할 줄 알아? Namun sayangnya Yong Ho tidak handal bermain permainan tersebut. Esoknya sebelum berangkat ke sekolah, Yong Ho membantu ayahnya di peternakan anjing. Yong Ho meminta rantai yang tidak digunakan dan juga meminta uang tambahan dengan alasan membeli perlengkapan sekolah. Setelah itu Yong Ho mandi dengan sangat bersih dan wangi. Yong Ho mendatangi Jisoo dengan penampilan yang baru sambil membawa makanan dari uang pemberian ayahnya tadi. Ia lalu berniat untuk mengajak Jisoo untuk makan bersama, tapi Jisoo menolaknya dan membuang makanan itu. 치우라니까. Aksi tersebut dilihat oleh preman kelas yang diketuai oleh Choi. Hal itu membuat Yong Ho ketakutan. Saat Jisoo ingin pergi, ia ditahan oleh Choi. Tidak tega melihat Jisoo, Yong Ho mencoba membantu, tapi ia malah dihajar oleh mereka. Yong Ho tidak berani melawan hingga wali kelas mereka memergoki hal tersebut. Sambil mengobati luka Yong Ho, Bu Guru mencoba menyemangatinya dan meminta Yong Ho bersikap lebih percaya diri. Menurut Ibu Guru, Yong Ho tidak boleh diremehkan siapapun karena Yong Ho adalah anak yang berbakat. 지내보자. 어깨 쭉 펴고. 쭉. Di sisi lain, Jisoo terlihat makan bersama ayahnya yang selalu memaksa Jisoo untuk menjadi anak yang berprestasi. 더한 일 겪은 사람들도 지금은 잘된 사람 많다 너. Di situ Jisoo teringat jika dulu ayahnya sedang menggandeng wanita lain. Jisoo sangat sedih karena merasa orang tuanya telah menelantarkannya. Jisoo yang saat itu ingin menunjukkan hasil ujiannya tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang menyekapnya.
Pulang sekolah, Jisoo berdebat dengan ibunya karena ibunya sering mabuk-mabukan. Jisoo seperti tidak diperhatikan oleh orang tuanya sendiri. 엄마도 딴 남자 만나서 가버리면 되잖아. Akhirnya Jisoo memutuskan pergi ke jembatan. Di sana Jisoo ternyata melihat Yongho sedang menerbangkan layang-layang. Jisoo kemudian menghampirinya, tapi ia malah curhat tentang keluarganya yang kacau. Ia bingung mengapa ia harus lahir ke dunia bila orang tuanya sendiri bersikap seperti tidak mengenal satu sama lain. Cerita dari Jisoo ini membuat Jisoo sedih. Angin deras menerjang dan layang-layang pun ikut terbang. Ini pertama kalinya Jisoo dan Yongho bermain bersama. Mereka bergembira dan menerbangkan layang-layang di tengah gelapnya malam. Dari kejauhan, Jongyup melihat kegembiraan anaknya dan sangat senang melihat senyum di wajah Yunho. Setelah bermain, Yongho juga bercerita tentang kehidupannya. Yongho bercerita kalau ia pindah ke desa itu setelah ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu tidak ada yang mengajak Yongho berbicara. Ia hanya tahu bahwa ibunya meninggal karena kecelakaan. Yongho lalu meminta agar mau menjadi temannya agar mereka bisa saling berbicara dan saling mendengarkan. Hari berikutnya mereka menjadi semakin dekat dan sering menghabiskan waktu di bawah jembatan. Yongho kemudian memberikan sebuah hadiah, yaitu lukisan wajah Jisoo. Jisoo pun sangat senang dan menyukai lukisan itu. 눈 있으니까 더 예쁘다. Malam pun tiba. Jisoo yang sendirian di rumah tiba-tiba mendapatkan telepon dari sopir taksi yang meminta alamat. Ternyata ibu Jisoo sedang mabuk dan si sopir kebingungan dengan alamat rumah mereka. Karena Jisoo juga tidak tahu alamat rumahnya saat ini, ia lalu meminta lokasi keberadaannya ibunya. Jisoo pun segera pergi untuk menjemput ibunya. Tak lama kemudian, Jongyup tak sengaja lewat dan melihat Jisoo dan ibunya yang mabuk. Jongyup tahu jika Jisoo dan ibunya adalah orang baru di desa itu. Ia lalu menawarkan tumpangan untuk Jisoo dan ibunya. Awalnya Jisoo menolak, tetapi Jongyup mengatakan jika ia adalah ayah dari Yonho. 임용호 알지? 나 용호 아빠야. Jisoo mengetahui hal itu pun menerima tawarannya. Suasana sangat gelap dan cukup hening. Jongyup bercerita tentang lukisan yang terpasang di dashboard mobil. Tak disangka, lukisan itu mengingatkan pada suatu hal yang buruk yang terjadi padanya. Ia lalu menatap Jongyup untuk memastikannya lagi. Jisoo teringat kembali ketika dirinya masih kecil, di mana seseorang dibunuh di hadapannya. Ia berlari ke tempat parkir dan melihat ayahnya sedang berjalan bersama wanita lain. Jisoo menangis ketakutan dan saat itulah si pembunuh menangkapnya. Esoknya ia menjelaskan kepada Yongho jika semalam ayahnya telah mengantarnya pulang. Jisoo juga mempertanyakan mobil milik ayahnya yang ternyata selalu memanjang lukisan karya Yongho. Yongho lalu menunjukkan semua lukisan kepada Jisoo. Jisoo lalu meminta izin untuk membawa pulang lukisan-lukisan tersebut. Saat Jisoo melihat lukisan-lukisan itu, ia kembali teringat di mana ia disekap di dalam mobil oleh seorang pembunuh. Jisoo jadi semakin yakin bahwa Jongyup adalah pembunuh yang dijumpainya waktu itu dan juga hampir membunuhnya. Untuk saja seorang datang dan berhasil menyelamatkan Jisoo. Jisoo benar-benar trauma. Ingatan kelamnya mencuat jelas di kepalanya. Malam harinya Yongho mengirim sebuah pesan ke Jisoo dan Jisoo segera menemuinya di bawah jembatan. Rupanya saat itu Yongho sedang dibully oleh Choi dan kawan-kawannya. Mereka lalu menyuruh Yongho dan Jisoo untuk berciuman. Karena diam saja, Yongho ditendang bahkan diancam menggunakan pisau. Jisoo lalu mengatakan jika Choi adalah pecundang. Ia pun menantang Choi untuk menikamnya dengan pisau tersebut. 그럼 찔러보라고. Namun Choi malah menghajar Jisoo dengan tangannya. 지고 싶어 진짜? 빨려리 진짜. Hal itu membuat Yongho menjadi kesal dan mengambil pisau yang terletak di dekat Choi. Yongho tiba-tiba membersihkan muka Choi dengan pisau itu. Choi menangis ketakutan dan teman-temannya menjadi panik. Mereka pun kabur dan Yongho menjatuhkan pisaunya dengan gugup. Ia lalu mencoba menenangkan Jisoo yang terdiam saat melihat aksinya, tapi Jisoo malah menjauh dan memilih pergi. Jisoo melihat ada sifat Jongyup di tubuh Yongho.
sedangkan Yonghob tidak mengetahui mengapa Jisoo menjauhinya. Besoknya, ayah Choi dan wali kelas mendatangi rumah Jongyup. Ia mengadu jika Yongho telah melukai anaknya. Ayah Choi sangat marah karena menurutnya anaknya yang baik telah diajar oleh Yongho. Ibu guru juga memberikan bukti pisau yang digunakan oleh Yongho. Namun Jongyup hanya diam saja. Hal itu membuat ayah Choi menjadi emosi. Keberadaan pisau itu membuat Jongyup ingat siapa dirinya sebenarnya, tapi ia mencoba meredamnya dan membuat orang tua Choi jadi ikut terdiam. Jongyup pun lalu meminta maaf. Saat pulang, Jongyup langsung mengomel kepada anaknya. Yongho menjelaskan jika Choi dan gengnya yang mengganggunya terlebih dahulu, tapi Jongyup menduga jika penyebab dari masalah itu adalah kehadiran Jisoo. Ia menyuruh Yongho untuk tetap diam apapun yang terjadi dan melarangnya untuk menemui Jisoo. Setelah itu Jongyup mengambil rantai di bawah jembatan yang sebelumnya digunakan untuk membantu Jisoo menuruni jembatan. Kemudian ia mendatangi rumah Jisoo. Jongyup ingin bertemu dengan orang tua Jisoo dan menjelaskan insiden yang terjadi pada anak-anak mereka. Namun saat itu Jisoo sendirian dan orang tuanya tidak ada di rumah. Jongyup yang datang menjadi ketakutan. Dengan membawa pisau, Jisoo mencoba mendekat dan Jongyup hanya bisa mengintip dari celah pintu. Mengetahui jika orang tua Jisoo tidak ada di rumah, Jongyup kemudian memutuskan untuk pergi. Jisoo semakin mendekat dan mengintip untuk memastikan jika Jongyup sudah benar-benar pergi. Namun Jongyup rupanya belum pergi dan mengagetkan Jisoo hingga membuat pisaunya terjatuh. Jongyup mulai menyadari jika Jisoo adalah anak yang ingin dibunuhnya dulu. Jisoo yang ketakutan mencoba menelpon orang tuanya, namun tak ada jawaban. Telepon kembali masuk dan rupanya itu adalah Yongho. Yongho lalu mempertanyakan mengapa Jisoo menjauhinya. Yongho mengira karena dirinya lemah dan bau anjing karena peternakan ayahnya. Ia ingin berubah menjadi lebih baik dan meminta agar Jisoo berbicara. Namun Jisoo mengatakan jika alasannya adalah karena ayah Yongho sendiri. 네 아빠한테 물어봐. 네 아빠한테 물어보라고! Perkataan Jisoo membuat Yongho kebingungan. Telepon dimatikan dan Jongyup masuk ke dalam kamar Yongho. Ia melihat lukisan-lukisan Yongho di meja belajar dan setelah itu ia pun pergi. Jongyup jadi teringat tentang perbuatannya dulu, identitasnya sebagai pembunuh yang ia coba sembunyikan selama ini. Sekarang diketahui oleh anak yang berhasil lolos darinya. Kemudian Jongyup pergi entah kemana. Sementara itu Yongho melihat anjing putih di kandang yang kini sudah tidak bernyawa. Lalu Yongho mencari tahu tentang sosok ayahnya yang selama ini jarang berbicara kepadanya. Ia melihat foto ibunya dan menyadari jika ada pisau yang digunakannya dulu juga ada di lacinya ayahnya. Setelah itu Jongyup kembali pulang. Yongho yang masih terjaga diam-diam melihat ayahnya sedang mencuci pisau yang berlumuran darah. Berasa diintai, Jongyup pun menutup pintu. Dari sana Yongho merasa ayahnya telah menyembunyikan sesuatu. Hari yang baru kini menjelang. Setelah tidak melihat keberadaan Yongho di rumah, Jongyup lalu pergi dengan mobilnya. Pada malam harinya ketika sampai di tempat tujuan yang diinginkan, ia membunuh 2 orang yang berada di pantai. Ternyata Yongho berada di dalam mobil untuk mengikuti ayahnya dan ia tak sengaja melihat aksi ayahnya tersebut. Yongho sangat shock. Ia baru menyadari jika ayahnya adalah seorang pembunuh. Setelah korban si ayah meninggal, Yongho kemudian berlari pergi. Jejak kakinya terdengar oleh Jongyup. Dalam pelarian itu, Yongho menghubungi Jisoo, mempertanyakan apakah ayahnya selama ini mencoba membunuh Jisoo. Yongho tidak tahu apakah ia harus membenci ayahnya atau bagaimana karena ayahnya adalah orang yang selama ini baik kepadanya. Di sisi lain, Jongyup terlihat berbicara sendiri di dalam mobil seperti orang kesetanan. Sementara itu Yongho terus menangis karena satu-satunya orang yang dimilikinya adalah seorang pembunuh. Setelah kejadian itu Yongho ternyata tidak pulang ke rumah. Ia menumpang menginap di rumah Jisoo sambil terus-terusan minta maaf. 미안해 지수야. Esoknya Yongho terlihat tidak masuk ke sekolah, tapi di luar jam kelas ia menemui gurunya yang baru saja pulang. Ibu guru menanyakan alasan Yongho tidak masuk sekolah.
tapi tak mendapat tanggapan. Yongho kemudian bertanya apakah seorang bisa berubah menjadi lebih baik, yang tentu saja dijawab bisa oleh si guru. Ibu guru lalu menjelaskan jika sikap anak biasanya akan serupa dengan orang tuanya. Seperti kata pepatah, darah akan mengalir dari keluarga. 피는 못 속인다는 말도 있잖아. Mendengar penjelasan itu membuat Yongho jadi semakin menangis. Si guru pun menjadi bingung dan Yongho kemudian pergi. Malam pun tiba. Saat sedang makan bersama ayahnya, Yongho mempertanyakan anjing putih yang tidak bernyawa di kandang. Setelah itu ia juga bertanya bagaimana ibunya bisa meninggal. Jongyup hanya diam dan tidak menjawab. Karena pertanyaannya tidak ditanggapi, Yongho kemudian pergi. Jadi selama ini ayahnya mengatakan jika ibunya meninggal dunia karena kecelakaan, tapi sekarang Yongho jadi tahu jika ayahnya telah berbohong. Yongho lalu menggores kulitnya hingga berdarah. Ia benci karena memiliki darah keturunan pembunuh. Esoknya di dalam kelas, anak buah Choi memfoto area tubuh Jisoo saat sedang tidur. Tak lama kemudian Yongho datang dan langsung menghajarnya. Choi yang juga ada di sana memintanya untuk berhenti, tapi Yongho tidak takut dan ia mendekati Choi. Perkelahian pun akhirnya terjadi habis-habisan. Tapi Yongho berhasil membalikan keadaan lalu menghajarnya. Pertikaian itu diketahui oleh wali kelas dan membuat Yongho berlari pergi. Pulang sekolah, Jisoo melihat sobekan lukisan di bawah jembatan. Ia mencoba menghubungi Yongho dengan sangat khawatir, tapi nomor telepon Yongho sudah tidak aktif lagi. Dengan menangis, Jisoo pun berlalu pergi, tapi rupanya Jongyup sudah mengintainya. Saat ingin mengikuti Jisoo, tiba-tiba datanglah Yongho. Lalu Yongho mengambil lukisan di dashboard mobil dan menghancurkannya. Hal itu membuat Jongyup bersedih karena sekarang anaknya mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Anak yang disayanginya sekarang telah membencinya. Malam harinya Yongho mengambil pisau di laci ayahnya dan berencana untuk membunuh ayahnya sendiri, di mana sang ayah juga rupanya mengetahui hal itu. Tapi Yongho tiba-tiba mengurungkan niatnya. Jongyup tidak bisa menahan matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia masih teringat perkataan gurunya tentang darah yang mengalir dalam dirinya. Yongho tidak ingin darah penjahat ayahnya ada di sana sehingga ia berusaha mengeluarkannya. Ia takut membayangkan jika dirinya nanti akan menjadi sosok seperti ayahnya. Di waktu yang sama, Jongyup menjadi semakin tak tenang. Kepalanya terdengar bisikan yang selalu mengganggunya. Ia berbicara sendiri dan membayangkan seseorang ada di ruangan itu. Dan bayangan itu tak lain adalah istrinya sendiri. 그만큼 참았잖아. 뭐 어쩌라고? Jongyup selalu teringat masa itu di mana saat ia akan melakukan perjalanan bisnis, ia tak sengaja memergoki istrinya yang sedang berselingkuh. Karena kesal, Jongyup pun membunuhnya. Sampai sekarang Jongyup berhalusinasi merasa istrinya masih hidup. Jongyup lalu melukai gendang telinganya agar ia tak bisa mendengarkan bisikan lagi dari istrinya. Esok harinya, ibu guru ditemani Jisoo mendatangi rumah Yongho untuk bertemu dengan Jongyup. Si guru ingin menanyakan kabar Yongho yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari terakhir. Tapi Jongyup segera mengusir si guru dengan sangat tidak sopan. Tidak putus asa, ibu guru dan Jisoo pergi dan mencari keberadaan Yongho. Mereka berpikir jika Yongho tidak di rumah dan akhirnya memutuskan pulang. Ibu guru dan Jisoo kemudian berpisah. Namun setelah beberapa langkah, Jisoo melihat Yongho sedang berlari. Ia pun segera mengikutinya. Rupanya Yongho mengejar dan menemui ibu gurunya. Saat berhadapan, Yongho hanya diam ketika ditanya oleh gurunya. Yongho mengambil pisau dari balik sakunya. Lalu gerakan tangannya membuat si guru terluka dan tak sadarkan diri. Ia menyeret gurunya yang masih setengah sadar. Yongho mengatakan jika gurunya adalah orang yang baik dan Yongho ingin menjadi orang baik juga. Ia ingin meminum darah guru tersebut agar menjadi orang baik juga. Beruntung Jisoo segera datang dan mencoba menghentikan Yongho. Jisoo pun bertanya mengapa ia melakukan semua ini. 그러지 마!
좋은 피를 먹으면 나도 좋은 사람 될 수. Tak lama kemudian Jong Yup datang. Para warga membopong tubuh ibu guru yang tak sadarkan diri. Jong Yup mendekat dan menyadari ada pisau yang tak asing di sana. Sementara itu Yong Ho dan Jisoo berhasil kabur dan berlari bersama. Yong Ho berniat untuk meninggalkan desa dan Jisoo juga ingin pergi bersamanya. Jong Yup pun mencari keberadaan anaknya. Tak lama setelah itu, Jong Yup berhasil melihat mereka berdua. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka masuk ke dalam hutan. Dengan kesal, Jong Yup menghajar anaknya sendiri karena sebelumnya ia pernah mengatakan jika Yong Ho harus terus diam dan tak perlu melakukan apa-apa. Jong Yup lalu memutuskan untuk membunuh Jisoo karena ia merasa penyebab dari semua ini adalah Jisoo. Jong Yup menyalahkan Jisoo yang datang di kehidupan mereka dan mengacaukan semuanya. Tapi Yong Ho berhasil bangkit. Dari pisau yang terjatuh, Yong Ho langsung menikam ayahnya sendiri. Kemudian Yong Ho bertanya apakah Jong Yup yang membunuh ibunya. Jong Yup hanya bisa menganggukkan kepala mendengar pertanyaan itu. Dengan menangis dan rasa sakit yang ia tahan, Jong Yup menyuruh Yong Ho untuk menusukkan pisaunya lebih dalam lagi. Hingga Jong Yup sekarang benar-benar terkulai. Yong Ho pun hanya bisa menangis. Kini ayahnya telah tiada dan tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupnya sekarang. Film berakhir dengan memperlihatkan Yong Ho dan Jisoo sedang berjalan di tengah hujan salju yang turun. Film yang sangat-sangat sadis dan dramatis. Secara keseluruhan, alur cerita film Murderer sangat memicu adrenalin para pencinta film pastinya. Oke, sampai di sini saja. Terus dukung channel ini agar terus berkaya dan memuaskan hasrat para kaum cinephile. Jangan lupa like, subscribe, tak lupa berikan komentar untuk request film-film lainnya. See you on the next time.